mengawali bulan Juni ini, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami ada dalam pujian pengagungan kami kepadamu sebagai pencipta kami, penolong kami, penebus kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami dimampukan, kami diberi kekuatan. Inilah yang bisa dapat kami lakukan Bapa. Bawa tubuh jiwa roh kami persembahkan, korban persembahan yang hidup. Kami mau memilih bagian yang terbaik di bawah kaki-Mu, dengar kebenaran firman. Berfirman kepada kami, karena kami tahu lewat firman-Mu ada kekuatan yang baru, ada jawaban atas kehidupan kami, atas masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Salam semua. Iya, oke, kita ada di bulan yang ke-6 di tahun 2026 dengan satu tema utama di bulan ini adalah faithful in marketplace. Ya, mungkin di awal bulan ini Bapak Ibu sudah terima bagaimana saya memberikan definisinya kepada Bapak Ibu, bagaimana saya memberikan pengertiannya kepada Bapak Ibu, dan mungkin juga Bapak Ibu mungkin perhatikan saya menyoroti 12 murid Tuhan Yesus. Jadi yang kalau mau punya anak, mau cari arti nama anak, pantangin terus itu itu apa? Renungan saya, karena nama-nama Alkitab saya akan soroti di situ sehingga kita coba belajar seperti para rasul-rasul. Suara dari mana nih? Oh, tetangga. Mau gabunginkah kita dengan mereka? Ya, kita tetap menyoroti satu peristiwa yang luar biasa dan hari ini kita belajar tentang ini. Nah, coba ada PPT saya bisa ditampilkan. Nah, ini. Jadi saya sebenarnya ini Pak Ali, saya lagi mau pingin bikin salibnya seperti ini Pak. Saya lagi cari, kemarin sudah ini. Karena saya pikiri gini saudara, ini kan kita di tempat yang bongkar pasang kan, jadi saya bagaimana cari supaya tempat yang supaya kita bisa bongkar pasang Pak, karena kalau dipermanenkan enak kan Pak ya, bongkar pasang. Jadi saya cari beberapa alternatif untuk coba supaya kita panggungnya kita dekor supaya agak lebih bagus sedikit ya. Tapi tidak merusak tempat ini, karena tadi barusan saya dapat kabar dari Dennis datang pertama. Ada kabar dari hotel bilang begini, Pak, kami full book, ya full book. Seumur-umur nih kita sudah 2-3 tahun di sini. Bulan ini katanya tempat ini full book dipakai. Awas aja ya, dengar full book dipakai, besok-besok Pak Bapak pindah sudah. Saya punya pengalaman saudara. Bapak Ibu mungkin pernah tahu Hotel Sano yang di Pluit itu kan. Itu hotel mati total saudara. Hidup tapi hidupnya kayak gitu aja saudara. Kalau kami gereja bikin di sana, saya waktu itu dan Pak Daniel bikin di sana. Baru jalan 1 tahun dapat orderan saudara. Ada yang booking function hallnya. Gerejanya digeser. Jadi kami harus keluar. Kami keluar, hilang lagi itu pelanggan. Kalau kami masuk lagi itu pelanggan. Jadi kayak gitu sudah. Memang itu Alkitabiah. Kayak waktu dulu kita juga pernah di Hotel 88. Mungkin jemaat pengurus kita yang ikut tahu. Sama juga kayak gitu. Kecuali saya di Ibis saya bilang kontrak, saya udah antisipasi gitu juga. Dan ini juga sama. Jadi saya udah antisipasi, kalau misalnya nanti tempat ini pakai pun, dia bilang tenang Pak Pendeta, kami siapkan tempat lain di bawah buat Bapak. Nah itu jadi ada solusinya. Jadi kita kan nggak menutup kemungkinan, ini kan orang bisnis kan, usaha.
Jadi dia nanti satu saat mungkin ada yang booking full dari sana sampai ke belakang sini, ya kita gereja ngalah ke belakang. Tapi dia tetap ada mau supaya kita ada di sini. Nah, hari ini kita belajar coba next. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar tentang faithful in marketplace. Adalah sebuah frasa dalam bahasa Inggris yang banyak digunakan dalam kalangan Kristen untuk menggambarkan orang percaya yang hidup setia kepada Tuhan di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia. Jadi ini kalau kita ada di sini nih, ini bukan marketplace-nya. Marketplace-nya waktu Bapak Ibu keluar. Jadi waktu berdiri di tempat parkir, Bapak Ibu sudah di marketplace. Kita gantian dulu, Pak. Dia dari mana ini? Saya jadi bingung. Kenapa bisa masuk ke sini ya? Nah, berikut next pada abad ke-20. Nah, saudaraku yang saya kasih dan terus asal usul kata faithful. Nah, ini kita sedikit tahu tentang latar belakangnya. Kadang saya hanya singkat. Kata faithful berasal dari bahasa Inggris kuno yang artinya iman, kepercayaan, yang berakar dari bahasa Latin fidelis. Mana ada ibu pengacara kita ini. Karena saya baru tahu ya, Ibu Kamel. Saya baru tahu saudara, ternyata banyakkan bahasa-bahasa hukum itu hampir banyak dari bahasa Latin. Ya, berarti maaf sedikit pengetahuan saya ikut mereka sidang-sidang itu, dengar-dengar gitu, terus Pak Otto Hasibuan, apa semua hampir istilah-istilah di dalam hukum itu banyakkan dari Latin. Jadi kata istilah hukum itu sendiri pun yang banyak kan ada di tengah di Indonesia ini pun hampir semua rata-rata dari bahasa Latin, karena itu bahasa pada abad awal-awal. Nah, dalam itu artinya setia, dapat dipercaya, konsisten, loyal, dan taat pada komitmen. Jadi kata faithful itu adalah berbicara tentang kesetiaan, komitmen, apalagi dapat dipercaya, konsisten. Tahu ya, konsisten itu hari ini bilang A, besok tetap bilang A. Gak konsisten itu sampai 1 tambah 1 hasilnya 2, itu konsisten. Itu di rumus matematika. 1 tambah 1 hasilnya 2. Tapi di rumus IPS beda lagi saudara. Beda lagi kan di rumus ilmu IPS. Saya dulu kan saya suka dengan ilmu pasti. Waktu masih SMA suka belajar rumus-rumus, suka banget. Tapi setelah saya itu tidak lolos dulu tuh hobi dengan elektronik, nggak lolos. Akhirnya saya masuk ke sekolah SMA. Waktu masuk ke SMA saya perhatikan, saya suka dengan dulu itu A1 apa A2 ya. Saya suka dengan A1. A2 kan biologi kan. A1 itu fisika. Nah, saya suka. Tapi saya lihat yang murid yang ada di fisika cuma 3 orang. Gue bingung kan, nanti kita 3 orang, gurunya kan ngajar pasti kita ngantuk-ngantuk sedikit, dia lihat kita terus. Jadi saya pindah ke IPS. Sejak saya dari IPS, saya belajar satu ilmu. Dia ilmu bilang gini, 1 tambah 1 belum tentu 2. Iya kan? Di IPS kan gitu kan, 1 tambah 1 belum tentu 2. Pak Soeharto pernah wawancara menteri. Semua menteri diwawancarai sama dia. Lalu ditanya, 1 tambah 1 berapa? Jawab 2, oh kamu keluar. Panggil lagi, 1 tambah 1 berapa? 2, oh kamu keluar. Masuk yang terakhir, 1 tambah 1 berapa? Bapak maunya berapa? Bapak maunya berapa? Nah itu masuk. Gitu saudara, di dalam ilmu IPS itu kayak gitu saudara. Bapak maunya berapa? 1 tambah 1 pasti, ini orang terlalu jujur. Ya kan? Ini orang terlalu jujur kan? Kan ini orang kisah kita aja kompromi punya ini. Ya kan? Nah, Bapak maunya berapa? Nah, sudah konsisten. Jadi hari ini dia jawab A, besok dia jawab B, tidak mungkin. Dia harus tetap konsisten jawab A. Nah hidup kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bilang begini, saya setia kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Besok ketika kita dapat ujian, kayaknya Tuhan bukan Tuhan deh. Kayaknya Tuhan tidak setia sama saya.
Jadi bukan seperti itu. Maka kan saya hari Jumat kemarin saya sudah tekankan kepada ini yang sudah ikut 4 orang remaja yang ikut prabaptis. Ada satu anak kritis banget. Ica mana ya? Kritis. Om, baptisan percik itu apa sih? Ya, sampai kayak gitu tuh, mikir gitu. Masih bocah-bocah kayak gitu udah tahu. Saya baru kasih tahu mereka tentang jenis-jenis baptisan. Nah kan kita mesti tahu dulu, ini jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak tahu itu jenis-jenis baptisan apa. Nah mereka udah tahu tuh, di dalam Alkitab ada 3 jenis baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Lalu saya jebarkan kepada mereka dan mereka udah mulai mengerti dan tahu cara bagaimana, tempat di mana mereka sudah tahu. Oke, berikut. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, asal usul kata marketplace. Nah ini tadi kemarin anak saya Erik protes sama saya, Pak, marketplace itu kayaknya nggak cocok deh. Saya bilang, gue nggak tahu deh. Tapi definisinya, saya temukan definisinya, kenapa? Maka saya pakai marketplace-nya gini saudara. Kata marketplace secara harfiah berarti pasar. Karena itu memang pasar. Yang pada umumnya pasar itu yang kita jumpai adalah seperti pasar di Jembatan 5, seperti pasar di Teluk Gong, yang kita ketemu pasar sayur-sayur gitu, karena memang itu kata awalnya seperti itu. Tapi dalam istilah kekristenan, tempat perdagangan, namun dalam penggunaan Kristen modern maknanya diperluas menjadi di dunia kerja, bisnis, pendidikan, pemerintah, dunia ruang publik. Jadi kita ada di satu ruang publik, disitulah disebut dengan marketplace. Jadi tadi saya udah bilang, kita berdiri di parkir, kita keluar dari sini, kita keluar dan kita berlangkah keluar dari sini, saya sudah ada di market. Nah, di dunia marketplace, di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan kita, di dunia bisnis kita dituntut untuk menggunakan kesetiaan. Coba istilah gabungan kata keduanya, gabungannya adalah saudara. Oke, gabunginnya adalah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Faithful in marketplace berarti orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah dan menjadi saksi Kristus di tempat kerja, bisnis, profesi, serta kehidupan hari-hari. Atau secara sederhananya, setia kepada Tuhan di dunia kerja dan kehidupan hari-hari. Jadi intinya adalah setia kepada Tuhan di dunia kerja, di dunia bisnis, profesi kita sehari-hari. Amin. Jadi kita setia kepada Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya di layani Tuhan seperti teman-teman kita di singer worship leader, tidak. Atau sebagai pendeta khotbah, tidak. Tapi kita setia kepada Tuhan di dunia kerja kita. Amin. Di dunia kerja kita pun menunjukkan bahwa kita ini orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Dan berikut next, salah satu yang kita soroti hari ini adalah ini orang. Subtemanya adalah sangat kaya. Ini bahasa saya enggak ngarang-ngarang sendiri saudara. Di dunia kalau kita mempraktekkan setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Amin. Kayaknya kurang yakin Pak Ken. Masalahnya bukan kaya saudara, tapi sangat kaya. Amin. Kita baca dulu saudara, ini bukan kata saya saudara, ini maka kan saudara, ada orang nanya, Pak apakah orang Kristen boleh kaya? Ternyata ada sudah di Alkitab. Orang Kristen boleh kaya saudara. Bukan berarti orang Kristen gak boleh kaya, kita hidup seperti orang lain. Kamu kaya tapi lagu Pantekosta zaman dahulu bilang, biarpun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Susah melulu. Biarpun saya susah. Jadi lagu hibur diri sekalipun dia susah. Lalu berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kita gak boleh kaya. Enggak saudara. Karena ada satu tokoh di Alkitab yang menggambarkan itu. Oke, ayatnya kita bacakan. Iya, oke, muncul bisa ayatnya. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Amin.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah itu adalah berbicara tentang pekerjaan kita, bisnis kita, profesi kita, marketplace kita, toko kita. Kita menabur di situ. Kita bisnis di situ, kita dagang di situ, kita kerjaan di situ, maka diberkatilah apa? Apa yang kita kerjakan. Itu iman kita. Amin. Itu iman Ishak. Lalu dan orang itu menjadi kaya. Gara-gara dia menabur itu, dia menjadi kaya. Dan bahkan Bapak Ibu perhatikan, 100 kali lipat. Bahkan kian lama, kian kaya. Menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Akhirnya saudara, ujungnya menjadi, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa saudara. Hari ini saya bicara tentang kekayaan. Amin. Jadi kita semua yang ada di sini, jemaat GBI WC, kita kaya. Iya Pak, saya kaya Pak. Kaya apa? Kaya monyet. Janganlah. Ya kan? Jangan juga lah. Kaya benaran, bukan kaya monyet atau kaya kebetulan, enggak. Tapi kaya. Kenapa? Karena ini Alkitab yang sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kalau Bapak perhatikan, baca di Kejadian pasal 26. Sebelum ayat ini muncul, dilatar belakangi oleh peristiwa yang luar biasa. Ishak ini laki-laki nggak baik. Ini laki-laki nggak baik. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 26, Bapak Ibu temukan. Ini laki-laki, dia bilang sama orang lain, kalau kita dua ini suami istri ini ya, kita mau pergi ke itu tempat. Nanti kamu bilang sama mereka, lu itu saudara saya. Ishak dibilang sama Ribka, kamu bilang sama saudaranya, kamu ini saudara saya. Itu saudara. Jadi ini kurang ajar. Lalu Abimelek. Nah, Kejadian pasal 20 menceritakan tentang Abimelek. Abimelek dia datang untuk bertinggal di tempat itu karena peristiwa sebelumnya pernah terjadi kelaparan. Pernah terjadi kelaparan. Dia menabur itu bukan terjadi sesuatu yang makmur, tidak, tapi terjadi kelaparan. Dan kelaparan itu dikatakan di Kejadian pasal 26 ini berulang kali. Sebelumnya peristiwa pernah terjadi, di peristiwa Abraham pun pernah terjadi kelaparan. Sampai kepada Ishak terjadi kelaparan. Dan godaan untuk pergi ke Mesir itu ada. Godaan untuk pergi ke Mesir itu ada. Lalu dia mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berfirman, tinggallah di sini, di Gerar, kata peristiwa itu. Dan aku akan memberkati engkau. Nah, waktu dia tinggal di situ, dia sebagai seorang asing. Dia mau masuk ke daerah itu, ada satu raja namanya Abimelek. Mereka mau berketemu dia gini. Ini raja-raja zaman itu, lihat-lihat yang bening-bening, itu tergoda. Jadi si Ishak ini sudah tahu bahwa pasti bini saya ini, karena dikatakan Ribka ini sangat elok, sangat cantik. Ya, berbahagia yang punya nama Ribka. Amin. Nanti anak-anak yang mau dibaptis saya kasih nama Ribka kepada mereka. Nanti yang cowok-cowok saya kasih nama Ishak. Ishak, ada Ishak di sini ya? Ya, ada Ishak, saya kasih nama. Ada si Ishak. Bukan berarti saya Ishak di sini ada nih. Ini kenapa saya bilang ini laki-laki apa? Kurang ajar ini laki-laki. Dia punya bini, dia bilang sama orang ini bukan bini gua. Ini saudara gua gitu kan. Ngomongnya kayak orang-orang pada zaman itu. Nah, tahu-taunya saudara, Abimelek raja ini, lihat, lah saudara lu kalau lu berdua kayak pacaran, lu berdua peluk-pelukan, lu berdua jalannya gandeng tangan, itu mah bukan saudara. Nanya sama dia, ini berarti lu bukan, iya saya takut nanti kalau saya bilang ini istri saya, raja ambil istri saya, nanti saya kehilangan. Jadi saking cintanya dia sama istrinya, jadi dia berbohong juga. Orang yang hebat tidak luput dari namanya kesalahan. Orang yang kaya tidak luput dari namanya kesalahan. Pasti dia pun melakukan kesalahan.
Yakub pun sama, Abraham pun sama melakukan kesalahan. Yakub tuh terkenal dengan apa? Tukang penipu dia. Sama saudara. Tapi kenapa mereka itu menjadi kaya? Luar biasa. Dan kian lama kian kaya dan sangat kaya. Nah, ada rahasianya. Berikut coba. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ini tokohnya. Siapa ini tahu? Kenal siapa? Bapak Ibu kenal? Kalau udah gak kenal keterlaluan kita. Siapa? Pak Tahir. Sri apa nih? Dato Sri Tahir yang punya Mayapada. Ya, kalau saya pernah di Wadah Full Gospel, sebenarnya saya pingin juga sih next berikut. Oke, yang ini Bapak Ibu mungkin kenal? Nggak ada yang nggak kenal ya? Ini banyak kan mereka dari Manado Kote. Orang Manado kita. Iya kan? Ini orang-orang yang apa? Sukses Pak Saudara. Itu lihat sangat kaya. Ya kan? Grup mereka dan bisnis mereka udah nggak kehitung lagi, udah nggak tahu lagi duitnya berapa seri lagi. Tapi cinta kepada Tuhan. Berikut. Ini mungkin juga Bapak Ibu kenal. Manado juga di Kote. Manado saudara. Ini juga sebelah kita di hotel. Dan dia saudara, ada Pak Paulus ketua wilayah kita, Pak GBI Rem di situ. Dia waktu Ciputra bilang, Pak Ciputra masih hidup, dia bilang ini buat gereja, jangan pakai untuk jual buat apa-apa. Dikasih function hall itu dibuat ibadah 7 kali oleh Pak Kontrasupit. Itu 7 kali di situ dikasih. Kasih buat gereja. Persembahkan itu buat gereja. Gak heran kalau hotel Ciputra rame mulu. Gak heran. CL jadi idola semua kan. Pulang gereja kita nongkrong di CL terus tuh. Oke, berikutnya Bapak Ibu mungkin kenal yang ini saudara. Kalau kita lihat dari dunia ini kaya gak ini orang? Kaya banget. Tapi dia apa? Kesetiaan di marketplace membawa seseorang pada lebih dari sekedar keuntungan finansial. Tuhan dapat meningkatkan seseorang menjadi sangat kaya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, dia ada seorang Kristen yang taat dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Salah satu bisnisnya dia ternyata minuman favorit saya. Semua mungkin kita beli itu barang 10.000, tapi kurang lebih 10.000 di seluruh dunia kalau satu orang 10.000, lalu taruhlah Rp1 aja masuk ke dia, kaya nggak dia? Maka kan Alkitab, pada waktu kamu tidur pun berkat itu disediakan. Ini saudara, waktu kita tidur, kita kan nggak belanja. Di waktu kita tidur, Amerika nggak tidur saudara, siang, beli dong, duit masuk. Amin ya, itu digenapi. Nah berikut saudara. Oke, berikutnya adalah saudaraku yang saya kasih. Nah ada 5 kesetiaan Ishak yang membuat dia menjadi kaya. Kuncinya di sini. Apa kuncinya sehingga Ishak itu menjadi orang yang kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kuncinya ada 5. Yang pertama, setia mendengarkan suara Tuhan. Hai anakku, enggak kayak gitu saudara. Enggak kayak gitu saudara. Enggak kayak gitu. Ya kan? Hai anakku aku Tuhan Allahmu, aku akan menggendong engkau. Enggak kayak gitu saudara. Setia mendengarkan suara Tuhan. Nah pertanyaan kita sekarang adalah, Pak, saya nggak bisa bedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan. Bapak Ibu pernah rasain nggak ada suara Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan? Ada? Ada yang udah pernah dengar suara Tuhan? Hai Ricky. Ada gitu? Lalu pertanyaan kita sekarang adalah, kalau Ishak zaman ini,
Ada memang saudara, audible itu Tuhan bicara. Pada zaman itu Tuhan memakai malaikat-malaikat menyuruh berbicara kepada orang-orang dan mereka bisa rasakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita ada di zaman anugerah. Suara itu kita tahu dari mana? Kapan saya bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Kapan itu saya tahu bahwa itu apa suara dari Tuhan atau suara dari setan? Karena beda tipis. Ya kan? Beda tipis. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah-kisah di Alkitab ketika Musa mengadakan mujizat dengan tongkat ular, Firaun pun bisa ubahkan tongkat jadi ular juga. Ya kan? Banyak di dunia ini itu beda tipis. Dunia roh itu kita bedanya tipis banget. Nah kalau kita tidak peka terhadap suara Tuhan, yang aslinya bahaya kita. Bahaya kita. Kita bisa terseret dengan berbagai dogma-dogma, berbagai tafsiran-tafsiran Alkitab, berbagai filsafat-filsafat. Padahal saya juga suka dengan filsafat. Tapi itulah ajaran-ajaran nanti. Nah, Kejadian pasal ke-26 ayat 2-3, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, janganlah kau pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, dan aku akan menyertai engkau serta memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan segala negeri ini, dan aku akan menepati sumpahku yang telah kujanjikan kepada Abraham ayahmu. Lalu Ishak tinggal di Gerar. Terjadi kelaparan dan dia harus supaya kehidupan keluarga ini berlanjut, dia punya opsi, pilihan. Dia harus pergi ke Mesir karena di sana ada keuntungan, di sana dia bisa membeli apa atau di sana dia bisnis usaha. Tapi ketika dia mau pergi ke sana, ada intervensi langsung dari Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Sama pun saudara dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan bisnis atau usaha atau pekerjaan apapun dalam kehidupan kita, ada suara yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, namanya suara hati nurani. Maka kan kita perlu pentingnya punya hati nurani yang diubahkan, hati nurani yang perlu dibaharui. Kenapa? Karena disitulah Tuhan berbicara. Misalnya saudara, saya kayaknya mengerjakan ini. Ada damai sejahtera tidak dengan apa yang kamu lakukan? Ada sukacita tidak dengan apa yang kamu kerjakan? Ada, atau mungkin sebaliknya, ada ketakutan, ada kecemasan, ada sesuatu yang membuat kita itu kayaknya tidak bisa. Lebih baik kita hindari. Tunggu, karena itu mungkin bukan maunya Tuhan. Kita mundur sebentar, kita renungkan. Kalau itu dari Tuhan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Amin. Gak gampang saudara, untuk membedakan itu tuh gak gampang. Untuk membedakan itu. Nah Ishak pilih itu saudara. Setia dengarkan suara Tuhan. Amin ya. Dalam pekerjaan pun sama. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu suara dari Tuhan berbicara kepada hati. Yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah setia menabur di tengah masa sulit. Jangan berhenti menabur. Justru karena dia menabur itulah dia diberkati. Amin. Amin. Mau menabur? Berat Pak. Seringkali kadang-kadang kita pinginnya mau menuai, tidak mau. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, Ishak diajarin sama Tuhan menabur saudara. Pada masa sulit itu, pada masa di mana dia tidak harus untuk menabur, dia menabur saudara, kelaparan. Dia menabur saudara. Memang dompetnya ini kosong, ya kan? Tapi kalau kita dengar suara Tuhan ajarin kita untuk menabur, kita lakukan. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, orang menabur dalam masa-masa yang sulit. Contoh janda Sarfat. Itu tinggal apa? Buli ya apa? Minyak dibuli sama tepung. Dan kisahkan di situ, kalau dia itu cukup hari itu. Kalau dia buat ini tepung, dengan ini goreng ini tepung ini, hari itu mereka makan dan dia dan anaknya setelah itu mereka nggak tahu lagi mau berbuat apa. Tiba-tiba ini datang, ini botak satu, si
si Nabi Elia, Elia ya, bukan Elisa. Elia, kalau Elisa kan botak kalau kita. Elia datang saudara. Elia datang bilang begini, tolong buatkan saya roti. Tolong buatkan saya roti. Lah kalau dia pikir-pikir saudara, boro-boro gue mau buat saya sama anak saya saja, sudah pusing mikirnya. Tapi dia ajarin untuk menabur. Dia taat lakukan saudara, dia taat lakukan. Karena dia tahu ini suara dari Tuhan. Kalau ini suara dari setan, mungkin dia bisa abaikan. Ini suara dari Tuhan. Dia menabur saudara, dia taat melakukan. Waktu dia taat melakukan saudara, Alkitab mencatat, buli-bulinya dan minyaknya sama tepungnya tidak habis. Amin. Kita diajari menabur. Alkitab di dalam perjanjian baru, berilah maka kamu memberi. Saya ini saudara, istri saya suka larang-larang saya. Saya dulu waktu saya kerja dulu, saya suka dengan jas. Jasnya enggak sih lihat yang murah-murah, jadi saya beli berapa. Lalu kalau keluarga saya datang, saya juga kadang keluarga saya juga ini kurang ajar juga. Mereka kan kita datang nginep di kamar saya, kamar kan, jadi pasti lihat buka-buka lemari, coba-coba, Kak, adik ini cocok ini kayaknya. Kamu itu kan sama-sama pendeta kan, cocok ini kayaknya Bu. Cocok saudara, kasih, ambil. Adik saya juga sama. Yesus saya bilang, lama-lama jas lu habis. Ya iya juga, gue juga mau bilang mau larang saudara sendiri. Gimana ya kita mau, dia di kampung dia gak punya. Tapi saya relakan saudara. Gak saya diberi jas saudara. Sampai saya jasnya ada 6. Jadi kita memberi kepada orang, orang pun akan memberi kepada kita. Amin. Nabur. Kita diajarin Bapak Ibu, kita nabur di dalam kerajaan Tuhan. Kita nabur saudara. Pekerjaan Tuhan ini kita perlu tabur di sini. Bapak Ibu saya percaya bahwa gereja ini tidak satu kebetulan, misalnya nih, kita lihat gereja, ada kekurangan di finansial. Bapak Ibu nabur. Karena setiap apa yang Bapak Ibu tabur, akan Tuhan ubahkan itu menjadi berkat buat Bapak Ibu. Belajar dari Ishak. Maka menaburlah dia. Lah kalau kita mau menuainya tapi nggak pernah menabur. Tenang Bapak Ibu, menabur di sini bukan berarti Bapak Ibu saya pakai buat kebutuhan saya sama keluarga, enggak. Istri saya kerja, saya ada kerja, anak saya kerja. Tenang, itu urusan masalah pastoralnya Bapak Ibu nggak usah pikirin bersama dengan gereja. Amin. Kita menabur, perhatikan gereja ini. Saya ajarin Bapak, perhatikan gereja Bapak. Karena seorang-orang yang memperhatikan gereja. Kalau Bapak Ibu tadi tokoh-tokoh yang saya tadi sodorin kepada Bapak Ibu. Itu mereka punya latar belakang memperhatikan gereja. Dan hidupnya Bapak Ibu perhatikan, bisnisnya luar biasa. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pak Ciputra kemarin, karena udah meninggal ganti manajemen, anaknya nggak tahu gimana, anaknya sampai turun kepada satu cucu atau apa yang kelola, akhirnya tadi gereja yang di situ, Pak Paulus cerita, gereja di situ, anaknya datang, akhirnya tempat tadinya nggak boleh dijual ke orang buat pakai buat wedding, tiba-tiba lagi ibadah, selesai ibadah, orang manajemen udah di situ, Pak, jam berikutnya Bapak nggak boleh ibadah, kami pakai buat udah dijual sama orang, jadi Bapak harus keluar. Bayangin Bapak Ibu, susahnya belum biasa. Akhirnya dia keluar mereka pergi ke Kartika. Tapi nggak lama, ownernya dan masih ada saudaranya panggil kembali, marahin yang manajemen. Ini hotel, dibilang apa? Ini hotel berdiri dari awal karena ada gereja. Panggil lagi dan gereja, tadinya harusnya bayar 100%. Balik lagi Pak, dari harga ini kami diskon Bapak 50%. Mereka sadar saudara. Usaha mereka berkembang, maju bukan karena kuat gagah. Mereka menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya ngomong gini merinding saudara. Orang-orang yang menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu diberkati dengan luar biasa. Saya rasakan itu. Mungkin Pak Ali pernah tahu. Teman-teman di Wadah Full Gospel. Mereka nabur dengan luar biasa. Karena mereka tahu dengan mereka menabur dalam pekerjaan Tuhan. Mereka menuai berkali lipat.
Saya alami, Pak. Mungkin Pak Ali pernah, teman-teman full gospel yang Bapak Ibu perhatikan, mereka saya selalu hadirkan di sini. Itu mereka lakukan itu. Saya dorong mereka. Kenapa? Karena waktu kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk manusianya, untuk perkembangan gereja Tuhan, Tuhan memperhatikan. Berikut. Oke, yang ketiga adalah setia bekerja dengan tekun. Amin. Dia bukan hanya sekedar pangku-pangku tangan, angkong-angkong kaki, enggak saudara. Kalau pada Bapak perhatikan, lalu ia menggali lagi sumur yang lain, dan orang-orang tidak berselisih orang-orang itu tidak berselisih tentang sumur itu karena itu ia menamainya Rehobot, sebab kata Ishak, sebab sekarang Tuhan telah memberi kelapangan bagiku sehingga kita beranak cucu di negeri ini. Ini ceritanya gini saudara. Jadi dia gali sumur. Sumur ini udah dapat, dia ribut dengan orang-orang di sekitarnya itu. Mereka ambil ini sumur. Dan Bapak Ibu perhatikan, di situ ia menggali lagi sumur. Di ayat 20, demikianlah Ishak menggali sumur. Ini menunjukkan dia orang apa saudara? Tukang kerja saudara. Amin. Mau berhasil kerja Jo. Enggak saudara, tidur bangun selesai, saya berdoa Tuhan, saya berdoa turunkan berkat dari langit. Enggak. Kalau zamannya pada bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanan, ada, karena mana turun dari langit. Kita berdoa dan berpuasa. Ada satu orang di Afrika, dia coba mempraktekkan firman Tuhan seperti Musa membela laut. Saya kemarin lihat itu video di TikTok, saya bingung. Dia pegang tongkat. Dia mempraktekkan ini firman Tuhan, Musa bisa membela laut. Dia berdiri dalam ombak angin kencang benar saudara. Dia berdiri begini, dia bilang, kita dengan iman, katakan firman Tuhan, kita membela laut ini saudara. Dia pakai jubah begitu. Dia pimpin rombongan mereka pergi membela laut. Dia jalan maju, dia maju, ombaknya jalan datang. Sampai dia digulung ombak saudara. Untung ada yang datang tarik dia, naik sama dia, pop hidup. Kalau enggak mati saudara. Ya saudara. Bekerja kita saudara. Amin. Kita dituntut bekerja, berdoa juga dan bekerja. Amin. Gak mungkin kita hanya berdoa terus, lalu kita mengharapkan kita kaya. Kalau berdoa terus untuk kaya, semua orang di dunia ini yang paling kaya bukan pengusaha, tapi pendeta. Ya kan? Karena banyak waktu dia berdoa. Tiap hari dia berdoa terus. Bapak Ibu mungkin jarang berdoa, dia doa tiap hari. Saya baru baca saudara. Ada satu, kemarin saya nonton, ada satu suku Yahudi di Amerika. Ada satu orang reporter TV meliput mereka. Orang Yahudi saudara. Kerjanya tiap hari saudara, kerjanya dia tiap hari adalah berdoa dan baca Taurat. Rambutnya jubrok begini, topi begitu, jangkau begini, baju semua hitam. Dari sini itu pakai jas, keren banget. Reporternya protes, kenapa? Tanya mereka, apa kerjaan kamu? Kami bekerja hanya berdoa. Oh gitu, ya karena memang Alkitab Taurat menunjukkan gitu, dia berdoa saudara. Jadi dia 7 hari seperti di kitab Daniel ngomong, 7 hari sekali dia berdoa. Jadi kerja dia habis waktu. Lalu anaknya banyak lagi. Satu keluarga punya anak sampai 18. Jadi ini reporter tanya dia, lalu kerjaan kamu apa? Tanya satu-satu, tertutup. Apakah kamu dari Hamas? Kamu mau intervensi? Dia bilang begini, Israel yang sekarang yang ada di sana itu bukan aslinya, yang asli kami. Lalu ditanya sama reporter, apakah kamu punya pekerjaan? Ya beginilah kami kerjaannya. Lalu dari mana kamu dapat duitnya, dari mana? Ya begini, ternyata mengharapkan duit dari pajaknya. Di Amerika itu ada aturan untuk semacam kita itu dapat bansosnya. Di Indonesia apa? Jadi mengharapkan gitu. Tapi anaknya 18. Kenapa kamu tidak mengurangi anak? Karena Alkitab mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Wow. Satu keluarga 18 saudara. Kalau zaman dulu banyak anak banyak. Nah zaman sekarang banyak anak. Susah saudara. Gimana lahir? 3 aja udah mumet, apalagi 18, ya kan? 2 aja kita sudah mumet, udah pusing bagaimana biaya sekolahnya.
Lah kalau sekolahnya ditanggung, kalau sekolahnya kita tanggung sendiri, 18 bagaimana? Amin ya. Setia bekerja. Jadi kita dituntut untuk bekerja. Berikutnya, yang keempat. Yang keempat, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kesetiaan Ishak adalah setia menjaga karakternya, saudara. Kalau Bapak Ibu baca, ini sebenarnya ayat yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sebenarnya punya karakter untuk ribut sama itu orang yang ngambil sumurnya dia. Punya karakter itu, saudara. Kenapa? Karena sumur udah gali capek-capek, punya kita tiba-tiba direbut orang, diambil orang gitu kan. Kan capek. Kita bisnis, kita usaha, kita kembangin, lalu ini berkembang, ambil sama saudara. Ya kan? Ambil sama siapa lagi teman, ditikung lagi sama teman bisnis atau apa. Sakit gak? Sakit. Tapi dia menjaga karakternya, saudara. Demikianlah Ishak menggali sumur-sumur di lembah itu dan ia mendapati hasil yang berlimpah-limpah pada hari itu. Karakter itu juga menentukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Selain kita bekerja dengan baik, selain kita berdoa dengan baik, jaga juga karakter kita. Amin. Lah kalau lu udah berdoa bagus-bagus, kerjanya bagus, tapi tukang marah-marah orang. Orang datang ke tokomu, apa lu? Kira-kira tokonya laku enggak? Kan nanti habis itu, Tuhan kenapa Tuhan tidak berkati saya? Lalu sendiri karakter kayak gitu gimana? Ya kan? Orang datang, ini berapa? Mau berapa? Ada saudara, saya ketemu itu saudara. Saya ketemu di komplek saya. Bu, bagus ya? Enggak. Harga berapa? 2.000. Lah, karakter kayak gitu saudara, bagaimana mau kaya saudara? Amin. Enggak, kita udah doa sudah, taat sudah, bekerja juga sudah. Tapi karakter kita kayak gitu. Amin. Karakter itu juga harus dijaga supaya jangan sampai orang lain juga ada orang bilangnya, lu setia di gereja lu haleluya haleluya, di rumah halilintar. Ya, di gereja lu kelihatan malaikat saudara, ada sayapnya. Kalau memuji Tuhan tuh kayaknya ada sayapnya terbang tuh. Haleluya, kayak ada sayapnya terbang. Tapi di rumah halilintar saudara. Saya konseling itu, jadi saya ngomong gitu bukan berarti saya tidak punya dasar. Pap Kem lihat itu. Habis pelayanan pulang sampai gereja, tidak masak pakai. Saya lapar mau makan gak ada makanan. Adakah di sini? Enggak boleh. Karakter kita juga harus dijaga. Amin. Temperamen kita juga harus dijaga. Sikap kita juga harus dijaga. Ya dong. Jangan sampai kita keluar dari sini sampai di sana. Di luar sana ketemu. Pernah kejadian saudara. Pernah kejadian di parkiran saudara. Pak Pendeta khotbah di atas mimbar. Selesai khotbah, selesai keluar gini. Pas-pasan dan jemaat. Rebutan mau keluar. Senggolan. Pak pendetanya yang khotbah, senggolan. Ini kisahnya. Marah-marah pendetanya saudara. Lu gak sabar, lu gak lihat saya mau pergi, gini ribut. Tiba-tiba itu pendeta, itu jemaat turunin itu kaca. Salam om. Itu bagaimana saudara? Kita kan jadi bingung juga yang mana pendetanya, yang mana yang jemaatnya. Ya kan? Karakter juga saudara, amin. Karakter juga. Opa Harisanosa belum lama meninggal tuh. Saya cukup dekat dengan dia, jadi saya agak kehilangan. Saya nggak sempat, baru tahu-tahu besok paginya, sorenya malam masih tahu, besok paginya sudah dikremasi. Pinginnya jenguk karena saya lumayan. Dia mengajarin tentang namanya juga hidup tuh karakter itu dijaga dengan baik. Makanya dia selalu, lu gak usah ngomong firman Tuhan banyak deh. Lu sudah lakukan belum? Kelakuan lu mencerminkan apa enggak? Ya kan? Dia selalu bilang, pret lu kata dia. Lu ngomong A dan B, C tapi kelakuan lu bagaimana? Ya kan? Kelihatannya lu rohani tapi di rumah rohana. Ya kan? Kelihatan di gereja rohani tapi ternyata di rumah roh halus. Istri saya tahu kan roh halus.
Oke, yang terakhir. Oke, sudah selesai. Yang kelima saudaraku, setia menyembah Tuhan di tengah keberhasilan. Kalau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa juga sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati saya, Tuhan. Kalau saya diberkati, saya akan memberikan ini buat gereja Tuhan. Saya akan berbuat ini dan itu. Oh, banyak banget. Tapi habis dia berkati, dia seperti Safira dan Ananias. Ananias tuh pernah di Alkitab ada kejadian kayak gitu. Safira dan Ananias, Tuhan, kalau ini tanah jual, ini tanah kalau jual 10% saya kasih buat gereja, saudara. Itu kalau Bapak baca di Alkitabnya kayak gitu, 10% saya kasih persembahan gitu. Waktu itu yang jadi imam adalah Petrus ya. Gitu dia ngomong gitu. Jual saudara, laku ini barang. Begitu laku, suami istri bilang gini, kayaknya 10% kayaknya banyak kegedean deh. Kayaknya gereja udah cukup tuh, kayaknya gak usah kita kasih. Roh Kudus loh, zaman itu saudara, itu kita bukan ngomong di Taurat loh, itu zaman ada Roh Kudus loh. Ditemplak loh, mati. Pertama yang mati siapa? Ananias. Datang bininya, Petrus nanya, emang segini? Nanya nih, ini segini. Iya, Pak Pendeta memang segitu, kami dapatnya segitu, ya memang segitu. Yakin, baru orang itu mayat laki lu baru diseret tuh. Iya yakin, mati saudara. Seram gak? Kalau kita perhatikan di Alkitab, seram juga saudara. Urusan dengan memberi dan tidak memberi itu, untuk urusan dengan janji kita dengan Tuhan itu juga punya komitmen. Maka dari awal konsisten dan komitmen. Amin. Serem saudara. Saya ngomong ini merinding kenapa? Karena kita mau jadi orang yang sangat kaya. Amin. Terhadap hal-hal yang kayak gitu saja kita tidak komit. Saya kalau mau ngomong saudara, mau sakit hati juga kita. Pak Kem, ini kalau terjual ini, nanti 10% buat gereja. Terjual. Habis itu bye-bye Pak Kem. Kita sakit hati? Enggak saudara, bukan itu, bukan target utama saya, bukan itu. Tapi target utama saya jiwanya. Tapi urusannya itu kamu dengan Tuhan. Karena kamu ngomong sama saya, tapi bukan berarti kamu ngomong sama saya, tapi ngomong sama Tuhan. Amin. Selama kita menabur buat Tuhan, selama kita memberi buat Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Karena saya percaya bahwa di dunia marketplace sana, Bapak Ibu pasti diberkati dengan luar biasa. Lakukan bagian kita, setia memberi, setia mengingat Tuhan, setia beribadah. Tuhan lakukan bagian yang memberkati kita. Amin. Tertutup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman itu menguatkan kami. Kami belajar seperti Ishak. Biar kami setia bekerja, setia menabur, setia menjaga karakter kami, setia beribadah. Kami melihat kalau Ishak diberkati, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Iman yang sama, Allah yang sama, firman yang sama tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak pernah berubah. Biarlah itu digenapi dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mempraktekkan pola yang diajarkan oleh Ishak. Biarlah itu pun kami mau lakukan, terapkan dalam hidup kami. Kami pasti diberkati dengan luar biasa. Saatnya bagi kami sehidangan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Kami berdoa buat roti dan anggur yang ada. Sucikan dan kuduskan. Diberkatilah roti dan anggur itu. Curahkan berkat-Mu atas roti dan anggur. Kami sehidangan dengan Engkau. Ada berkat tersedia bagi kami. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kegenapan firman Tuhan atas kehidupan kami, atas pergumulan kami. Diberkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus.